Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita berada di sesi seminar terkait Indonesia dan Turki. Eh, kita kemudian akan mendiskusikan salah satu buku yang diberi judul oleh Mas BJ dengan judul Kitab Hitam Turki, di mana boleh jadi bahwa konsumsi ataupun informasi yang tersedia di kita biasanya adalah lebih banyak melihat pada sisi bagaimana Turki dan Islam, Turki dan kemudian kebangkitan Islam, dan narasi-narasi seperti itu. Hanya saja kemudian dalam beberapa hal ada eh, yang tidak tersampaikan di media-media, bagaimana kemudian di Turki juga masih tetap hidup Partai Komunis, lalu kemudian begitu pula dengan kekalahan Partai AKP, partainya Erdogan di kota-kota besar. Dan ini menjadi catatan-catatan bukan dalam arti bahwa ini sisi gelapnya, tetapi justru sisi yang tidak diulas oleh media-media. Ya, lalu kemudian belum lagi kita melihat betapa Turki dilihat dari sisi film, ya boleh jadi namanya sebuah film, ada aspek-aspek dramatisasi dan sebagainya, sehingga pengenalan-pengenalan kita terkait dengan Turki pada sisi tadi khilafah, pada sisi Erdogan dan partainya AKP, lalu kemudian melihat dari sisi film-film Turki yang kemudian diproduksi. Belum lagi ada di masa lalu eh, peristiwa yang kemudian apa yang disebut dengan pseudoscience, ya, apa terlihat bahwa seolah-olah seperti sains yang diproduksi, namun sejatinya justru itu adalah sebuah informasi yang keliru. Ya, dalam kondisi-kondisi itu kemudian catatan-catatan Mas BJ dilihat sebagai sebuah catatan-catatan hitam ataupun nokta-nokta hitam dalam relasi bagaimana kita melihat Turki itu sendiri. Kita hadir juga bersama-sama dengan kita ada Mas Arief yang sementara menempuh pendidikan doktoral di Necmettin Erbakan University. Beliau juga sementara mengumpulkan data ini untuk kepentingan disertasi di sela-sela eh, eh, ya informasi itu, di sela beliau mengumpulkan informasi itu, kemudian saya meminta beliau untuk memberikan catatan-catatan terkait dengan pandangan beliau terkait Turki. Silakan Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Prof. wabarakatuh. WK atas tanggapannya mengenai kondisi Turki saat ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang hitam putih di suatu negara, ya kembali lagi kepada prinsip awal bahwa kehidupan ini tidak hanya ada yang segi positifnya juga, namun ada segi negatif. Nah, sebagaimana yang telah disinggung oleh Pak Prof. VK tadi, ada beberapa fenomena-fenomena penting yang patut dicatat. Yang pertama adalah masih adanya Partai Komunis di Turkiye. Memang Partai Komunis itu partai yang resmi diakui pemerintah, dan bahkan saya pernah melihat di jalan kota Konya itu membagi-bagikan selebaran tentang visi misi dan tujuan partai. Bahkan dalam pemilihan lokal terakhir itu sempat menang di daerah Tenggara Turki, daerah Tunceli kalau tidak salah. Kemudian untuk eh, posisi partai AKP, sebenarnya kalau kita lihat untuk partai AKP sendiri memang ada penurunan suara yang cukup signifikan, terutama di kalangan swing voter ya kalau saya lihat, karena memang kebijakan-kebijakan ekonomi pada pemerintahan Presiden Erdogan ini agak kurang populer, bahkan
diikuti dengan inflasi yang cukup tinggi. Namun kalau kita melihat dari segi oposisi, sebenarnya oposisi ini kurang menawarkan alternatif baru untuk istilahnya menarik simpati massa. Justru yang ada adalah narasi-narasi negatif terhadap pemerintahan sekarang. Bahkan di beberapa tempat yang saya dengar dari salah satu dosen di perguruan negeri di Turki, perguruan tinggi negeri di Turki, dia bercerita kenapa AKP bisa kalah di Istanbul atau di Ankara dan di Ankara, dua kota utama di Turki, karena masyarakat itu marah dengan keadaan ekonomi di era Erdogan yang semakin memburuk, sehingga pelampiasannya itu mereka mencoblos itu calon dari kubu sebelah atau JHP dan koalisinya. Namun pada kenyataannya yang terjadi sekarang, mereka bukannya menciptakan suatu alternatif atau memperbaiki diri, mereka hanya istilahnya ya kita sudah mau menang pemilu ya sudah. Yang terjadi bahkan kalau tidak dia meneruskan apa yang diperbuat oleh periode sebelumnya, mereka malah stagnan, bahkan cenderung dalam beberapa hal tidak bisa mengelola seperti itu. Kemudian permasalahan lain yang kita bisa lihat adalah tentang sentimen terhadap masyarakat asing, karena banyak sekali pengungsi-pengungsi dari daerah-daerah konflik yang menganggap Turki itu sebagai batu loncatan untuk ke Eropa. Karena Eropa tidak mau menerima, pada akhirnya pengungsi-pengungsi tersebut tinggal di Turki, kemudian mencari kerja. Dan dari segi mencari kerja sebenarnya ada beberapa sektor yang orang Turki sendiri tidak mau bekerja, seperti sektor informal atau sektor blue collar seperti pekerja di jalan, pekerja kebun dan lain sebagainya. Namun karena pengungsi-pengungsi ini tidak semuanya itu baik atau tidak semuanya terfilter dengan baik, pada akhirnya mereka menjadi sumber masalah baru. Seperti contoh, dalam beberapa musim panas kemarin, banyak imigran yang sembarangan mengambil gambar orang yang merupakan privasi individu, dan akhirnya menuai kecaman di media sosial. Tidak jarang dari fenomena tersebut sampai kemudian ribut atau ujung-ujung hantam. Nah, yang terbaru kaitannya dengan bom kemarin di Istanbul ya, atau bom di Taksim, itu saya baca di koran karena saya mengikuti waktu itu di jalan akan pulang ke Indonesia. Itu sebenarnya masuk melalui jalur ilegal. Nah, bagaimana ini pemerintah Turki yang sudah sedemikian ketat mengatur orang asing, kenapa bisa satu orang itu lolos kemudian membuat sesuatu yang tidak baik, bahkan membuat teror gitu. Bahkan sampai dia itu masuk itu dari 4 bulan yang lalu, sempat bekerja di Istanbul, kemudian bisa melakukan pengeboman. Kurang lebih seperti itu yang terjadi di Turki sekarang. Hanya kembali lagi kalau kita ke masalah politik, yang saya lihat sekarang ini, masyarakat Turki ini sebenarnya kecewa dengan Erdogan, tetapi melihat koalisi oposisi yang tidak jelas mau bagaimana tujuannya, yang akhirnya saling berebut, ditambah dengan kinerja koalisi di beberapa kota yang bahkan tidak lebih baik dari sekarang, maka masyarakat itu berada di satu posisi yang dilematis, di mana kalau kita memilih Erdogan, ekonomi akan seperti ini. Namun kalau kita memilih calon yang lain dari kandidat partai lain, mungkin bisa jadi kita akan mundur 20 tahun ke belakang, karena lompatan kemajuan yang dialami oleh Turki itu cukup signifikan. Bahkan bisa dibilang kalau kita berkaca pada krisis 1998, Turki itu meloncat 15 tahun lebih cepat daripada kita. Mungkin seperti itu yang bisa saya tanggap gitu. Kalau boleh jujur, memang saya belum pernah membaca bukunya, tetapi saya beberapa kali
beberapa kali mengobrol dengan Mas BJ bahwa tema itu tentang fenomena-fenomena yang negatif dan itu terjadi di Turki. Mungkin Mas BJ kalau apabila hadir bisa menjelaskan ya tentang serba-serbi buku itu. Kurang lebih itu yang saya sampaikan secara singkat. Ya, terima kasih Mas Arief. Apa yang disampaikan oleh Mas Arief tidak saja melalui pengumpulan maklumat yang beliau baca, tetapi juga adalah pengalaman berada di Turki, berada di kota Konya tepatnya, dan beliau kemudian sementara merampungkan disertasi di Necmettin Erbakan University. Interaksi dengan Turki ini kemudian adalah sebuah informasi yang berasal dari tangan pertama, lalu kemudian ini akan memperluas cakrawala kita ya, sebab dengan rentangan wilayah Turki yang begitu luas, tentu tidak cukup hanya dituliskan dengan satu buku, bahkan berpuluh-puluh buku juga tidak cukup, namun kemudian ada sepertinya orkestrasi informasi yang kemudian terlihat satu warna saja di Indonesia. Padahal sejatinya Turki adalah sebagai negara yang besar, ya, eh, kemudian memiliki warna-warna yang kemudian dalam bahasa Mas BJ tadi disebut sebagai kitab hitam, ya, di sini. Tetapi kita tidak dalam posisi membandingkan kondisi Turki dengan negara-negara lain, tetapi kita justru melihat bahwa ada dinamisme di sana. Begitu pula kemudian eh, kondisi partai pemerintah atau rezim yang kemudian mengalami eksperimentasi, mengubah posisi yang tadinya ada posisi perdana menteri, ada presiden, lalu kemudian presiden dipilih langsung dan sebagainya. Ini adalah sebuah eksperimentasi partai AKP yang di mana mereka berkuasa 20 tahun terakhir. Ya, dalam konteks yang lain kita bisa lihat juga Rusia yang juga melakukan eksperimentasi yang eh, dalam proses mengubah konstitusi mereka. Ya, saya mengundang juga Bapak Ansar Aminullah. Beliau juga adalah mahasiswa doktoral di Universitas Indonesia. Beliau menulis banyak hal dalam rentang ataupun horizon eh, berbagai isu. Kita mohon kesediaannya Kakak Ansar Aminullah memberikan pandangan-pandangan dari baik saya yang kurang bisa membedakan mana sosiologi, mana antropologi, tetapi beliau yang akan menjelaskan lebih detail seperti apa dalam pandangan beliau terkait Turki. Silakan, Kakak Ansar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk Kakak Ismail, eh, Mas Arief, Mas Naufal, dan Mas Khairullah yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menjadi sebuah kehormatan bisa berdiskusi bersama. Nah, biasanya sih orang cenderung melihat berapa sih jumlah pesertanya, tetapi menurut saya adalah sampai di mana kualitas diskusi kita ya sebenarnya. Karena menurut saya ngapain juga banyak peserta, tapi pada akhirnya mereka hanya menjadi seorang pendengar yang tidak pasti juga apakah kemudian kamera mereka on, kemudian mereka menikmati gitu. Tapi saya kira kehadiran kita berlima di kesempatan ini menjadi sesuatu yang akan memberikan warna tersendiri. Nah, terima kasih. Saya sempat membaca highlight dari buku kitab hitam Turki ini, dan menurut saya apa ya, ada beberapa hal yang kemudian sempat di ini ya, sempat disampaikan dalam terkait dengan hal-hal lain. Saya juga sampai di tahun 2021 itu melihat Turki itu gimana ya, seperti yang di framing oleh media bahwa luar biasa loh ini Turki. Kita melihat bagaimana Presiden Erdogan yang sangat-sangat membela Islam gitu, dan suatu waktu saya kemudian mengangkat makalah di
tugas dari salah satu dosen guru saya, Prof. Gumilar. Um, Untunglah pada saat itu saya tidak terlalu kemudian menyudutkan komunitas Guleng ya, yang kemudian dianggap sebagai komunitas yang kemudian kelompok oposisi yang kemudian melawan Erdogan. Dan pada saat itu beliau langsung menyelah gitu bahwa oh enggak, tidak seperti itu ceritanya, bahwa Erdogan itu luar biasa seperti yang kita gambarkan, dan bagaimana Turki yang Islami banget gitu. Enggak juga gitu katanya, bahwa ada hal-hal tertentu mulai dari penyelundupan senjata, terus minyak yang emas, apa yang kemudian dilakukan transaksi secara ilegal yang ini kemudian mereka lawan. Nah, hal yang menarik dari Turki sendiri yang sempat saya anukan dari buku kitab ini adalah bagaimana kemudian dia mencontohkan bahwa ada hal-hal tertentu yang memang murni gitu, murni lahirnya seorang pemimpin yang dikatakan yang bernama siapa ya, Fatih Mehmet Makuglu ya. Nah, Fatih Mehmet ini digambarkan bagaimana dia adalah seorang petani yang kemudian terpilih menjadi pemimpin di sana ya. Dia adalah orang yang apa ya, betul-betul kemudian menjadi representasi dari kaum bawah. Nah, eh, kalau ini kemudian bisa apa namanya, bisa dimasifkan di Indonesia, saya kira mungkin akan makin mempertegas bahwa Turki itu adalah negara yang luar biasa banget Islaminya gitu. Kalau orang menyebut juga bahwa di sana ada kelompok-kelompok komunis apa segala macam, ya don't care gitu. Turki ini Islami banget, ngebela Islam banget gitu. Jadi ya namanya juga ya, kita pernah ya, kalau nggak salah kita pernah malah di tahun-tahun tertentu jatuh cinta banget dengan Turki setelah era Ahmadinejad. Kita jatuh cinta sama Erdogan. Kita jatuh cinta bagaimana kemudian dia adalah representasi dari orang-orang yang betul-betul membela kaum tertindas gitu deh. Nah, saya kira kalau kemudian buku dari kitab hitam Turki ini, kisah di dalam ini kemudian terungkap, maka saya kira akan ada perspektif baru yang akan kita bisa dapatkan terkait dengan Turki itu sendiri. Karena menurut saya memang informasi ini memang harus berimbang. Kita kadang melihat sesuatu yang hanya highlight-nya saja sehingga menganggap bahwa wah ini Indonesia itu harus kayak begini gitu. Pak Jokowi itu harus kayak begini, Pak Prabowo itu kayak harus seperti Pak Erdogan gitu. Terus kalau ada presiden Indonesia, maka paling tidak dia bisa seperti Erdogan gitu. Nah, itu yang menjadi seolah-olah bahwa Erdogan adalah role model. Nah, menurut saya apa yang dibahas oleh kitab hitam Turki ini akan memberikan perspektif baru. Andai kata ya, menurut saya andai kata kemudian menjadi bahan-bahan kajian yang masif di kelompok-kelompok mahasiswa, saya kira mungkin akan memberikan perspektif baru bagi kita bahwa ternyata Turki itu nggak gitu-gitu amat gitu, bahwa dia adalah suatu negara yang perfect, dia adalah cerminan dari Islami banget gitu. Nah, mohon maaf, saya pernah malah melihat bahwa ternyata industri porno di sana juga itu luar biasa gitu ya. Kalau nggak salah malah bahkan saya nggak tahu, terlepas dari fenomena si kebaya merah ini kan, tetapi industri film porno di sana itu saya lihat, waduh, nggak kalah juga dengan daerah-daerah lain. Nah, ini yang menurut saya memang harus diberikan apa ya, informasi tersendiri di masyarakat, khususnya pada kitab hitam Turki ini. Itu mungkin untuk sementara, Kakak Mail. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Ansar. Jadi ada pandangan, ya tentu pandangan satu dua orang melihat betapa kemudian ketika Turki dilihat sebagai sebuah sisi yang ideal, lalu kemudian Indonesia juga harus berada di sisi itu. Ya, bahkan kemudian dalam satu dua disertasi dikemukakan bahwa sejatinya AKP adalah bahagian ataupun turunan atau kelanjutan dari sisi-sisi Ikhwanul Muslimin. Ya, apakah dalam sisi misi dan sebagainya. Tadi Mas Arief, Kakak Ansar telah mengemukakan juga hadir bersama dengan kita di sini di em, sesi online kita. Ada Saudara Khairullah yang telah juga berkunjung ke Turki pada Juni yang lalu. Paling tidak kita bisa mendengarkan pandangan mata dari sisi seorang mahasiswa ya yang kemudian melihat bagaimana Turki dari potret-potret yang ada. Silakan Khairullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi kepada Pak Prof. Ismail Suwardi Weke yang telah membuat salah satu kegiatan via Zoom ini untuk berdiskusi bersama mengenai tentang bagaimana kemudian pandangan-pandangan kita tentang Turki. Beberapa bulan yang lalu saya telah menginjakkan kaki saya ke Turki itu bersama Pak Prof. Ismail, juga beberapa dosen yang berada di daerah Padang, di daerah Padang sana. Satu hal yang menarik dan dalam artian satu hal yang membuat saya kaget ketika saya berada di kota Turki itu, karena apa yang saya dengar dari masyarakat Indonesia itu bahwa Turki itu adalah salah satu negara yang maju dan kemudian negara yang Islami begitu. Nah, di situ kemudian saya melihat ternyata di daerah Turki masih banyak hal-hal yang di luar dari apa yang saya pikirkan, mulai dari orang-orang yang berada di Istanbul pada saat itu, laki-laki dan perempuan bergandengan tangan dan juga kemudian saling berciuman begitu. Itu yang membuat saya kaget. Dan ternyata kita tidak bisa bahwa di dalam suatu negara itu pasti dinamika di dalamnya itu pasti ada, tidak bisa kita pungkiri. Ada baiknya dan juga ada buruknya. Kemudian saya ingin melihat, kalau saya mau perbandingkan antara negara Turki dan negara Indonesia itu sendiri dari segi pendidikan, itu sangat jauh berbeda. Kenapa kemudian misalkan orang-orang Indonesia yang saya temui yang berada di kota Turki, yang ada di negara Turki itu betul-betul mereka fokus untuk belajar. Mereka fokus untuk belajar, dan juga bahkan orang Sulawesi yang saya temui di Turki, saya sempat bercakap-cakap dengan beberapa mahasiswa dari Indonesia yang berkuliah di Turki bahwa bagaimana mereka bisa sampai di Turki. Nah, ternyata ada yang namanya beasiswa yang mereka dapatkan, dan alhamdulillah mereka bisa berkesempatan untuk kemudian kembali di Turki. Dari kitab hitam ini ada beberapa hal yang saya baca bahwa kitab hitam ini itu betul-betul pemikiran-pemikiran kiri. Dalam artian dari tulisan Bernardo J. Sujipto ini, dia mengupas bagaimana kondisi Turki atau isu-isu yang ada di Turki. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan bahwa persoalan kebersihan. Mereka betul-betul mengamalkan yang namanya kebersihan di sana. Ada hadis yang mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, di Turki itu betul-betul mereka mengaplikasikan isi dari hadis itu sendiri. Karena bahkan debu pun itu, saya tidak pernah lihat debu. Kalau kita di Indonesia kan itu di jalan sudah banyak pasir, sudah banyak debu berkeliaran segala macam. Nah, di sana itu ternyata alat yang dia gunakan berupa seperti kendaraan mobil kecil untuk dipakai untuk membersihkan jalan-jalan yang berada di sekitar Turki sendiri. Mungkin itu sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Khairullah, Mas Arief, dan Kakak Ansar yang telah memberikan pandangan-pandangan terkait dengan bagaimana kita dapat melihat Turki yang bukan hanya dalam sisi film, kemudian media sosial, dan juga orkestrasi pihak-pihak tertentu. Dan bahkan kemudian ada postingan yang kemudian melihat bahwa betapa salat subuh ya di Turki itu sama dengan salat Jumatnya. Ya, padahal di satu sisi kita melihat bahwa masih ada faham-faham sekulerisme yang dilihat, dan kemudian justru
menjadi praktek yang tadi, kalau memang dilihat bahwa salat subuh yang ada di Hagia Sophia itu karena lebih banyak diisi oleh turis ya, bukan oleh penduduk lokal. Tetapi tentu ini nanti oleh Mas Arief mungkin akan disampaikan di putaran akhir diskusi kita kali ini. Maka saya meminta sekali lagi para panelis kita memberikan beberapa kata penutup dan sekaligus memberikan kata kunci yang sekiranya ini boleh menjadi em, apa catatan-catatan penting kita untuk dieksplorasi untuk menjadi tulisan sehingga diskusi kita pada malam hari ini tak lebih dari sebuah pengantar saja. Dari sini kemudian kita akan melihat lebih jauh dan menuliskan kembali apa yang menjadi obrolan-obrolan kita dan kemudian penguatan-penguatan referensi. Saya mulai kembali dari Mas Arief. Silakan Mas Arief. Terima kasih sebelumnya. Kalau kita menjelaskan bagaimana tingkat religiusitas orang Turki sendiri, kalau saya boleh menanggapi masih lebih baik orang Indonesia ya untuk tingkat religiusitas, karena pendidikan agama itu memang sudah diwajibkan, sudah menjabat porsi utama, tetapi kurang komprehensif. Hanya dalam arti hanya diajarkan di sekolah-sekolah SMA, itu pun kalau kita pakai sistem kreditnya kurang. Nah, salah satu buktinya adalah kalau teman-teman anak-anak sekolah-sekolah umum itu setiap hari Jumat, ini kasuistik ya, saya pernah tinggal di tengah kota Konya, ada satu sekolah, dan sekolah itu sekolah terkenal, seberangnya ada jami. Setiap hari Jumat, kalau logika Indonesia itu pasti penuh. Kenyataannya banyak dengan istirahat yang jauh lebih panjang untuk hari Jumat. Pelajar semua itu yang laki-laki itu pergi entah kemana. Yang Jumatan tuh hanya bisa dihitung lebih dari 20 saja yang maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran untuk berpuasa Ramadan dan lain sebagainya itu masih kurang. Bahkan saya tidak jarang menemukan orang muda-mudi sudah tidak berpuasa kemudian pacaran. Hanya ini kasuistiknya itu tergantung kota. Kalau semisal kita di Konya, alhamdulillah, walaupun dengan fenomena seperti itu, iktikaf di salah satu masjid terbesar di Konya itu banyak yang datang untuk malam terakhir. Bahkan saya mendapati beberapa anak usia SMA itu ikut iktikaf juga. Namun kalau saya boleh tegaskan, porsi pendidikan agama bahkan di imam khatib sekalipun atau sekolah agama itu sangat kurang. Bahkan saya sempat mendengar beberapa ceramah dari dai-dai sana sampai mengemukakan begini, jangan kirim anak kalian untuk belajar di fakultas ilahiyat atau imam khatib karena pengajar-pengajar kalian itu sebagian besar itu terindikasi paham sesat seperti ingkar sunnah, kemudian yang paling banyak itu seperti ingkar sunnah. Dan saya waktu jadi relawan, saya concern itu ke anak-anak ilahiyat yang jadi itu benar. Bahkan ada dosen tafsir yang di salah satu universitas itu ternyata pahamnya itu ingkar sunnah, dan bahkan lebih parah lagi sampai ke deis atau agnostik. Maka dari itu sampai ada karikatur seperti ini. Imam khatib bertambah, tetapi kenapa yang sholat tidak bertambah? Salah satunya karena seperti itu. Maka kalau kita lihat sekarang dari sisi positifnya, pendidikan agama atau keluarga sejak dini itu mulai digalakkan. Bahkan khusus di kota Konya sendiri, setiap bulan Ramadan atau libur musim panas, bagi siapa saja yang mau ke masjid, siapa saja yang bisa membaca Quran dan menghatamkannya, itu ada hadiah atau insentif yang diberikan oleh pemerintah kota. Seperti itu. Kemudian untuk sholat subuh, fenomena sholat subuh yang banyak mobil dan itu, saya kira itu
saya rasa media terlalu berlebihan ya, karena kalau kita semisal kita ngaji di orang-orang tarekat tertentu, kadang mereka sholat tetap berjamaah tapi mereka tidak ke jami yang terdekat. Jadi mereka istilahnya lebih mementingkan yang penting kita sholat berjamaah dan lain sebagainya, ke masjid urusan belakangan karena biasanya sambil mengaji waktu itu. Beda dengan kajian-kajian di Indonesia yang sengaja di masjid atau memang yang melaksanakan masjid. Jadi ada perbedaan. Kalau bisa ditilik lagi, memang untuk pemakmuran masjid masih walaupun itu istilahnya dari imam sampai teks khotibnya itu dikontrol oleh negara, itu sebenarnya masih saya anggap masih kurang gitu kalau di Turki, terutama untuk generasi muda. Kalau kata kunci adalah Turki sudah berkembang lebih baik, namun untuk religiusitas masih kurang, bahkan dan beberapa hal banyak dirusak oleh Barat, ya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Arief. Ini juga terkonfirmasi bahwa memang orkestrasi terkait bahwa eh, salat subuh yang seramai salat Jumat itu kemudian tidak dapat kita verifikasi. Ya, kalau kemudian dasarnya tadi Hagia Sophia, maka ya duhur, asar, maghrib itu di Hagia Sophia pasti ramai karena yang datang adalah turis, wisatawan asing, bukan kemudian penduduk lokal. Dan di tempatnya Mas Arief ini, kota Konya justru disebut kota santri karena di sini kemudian justru yang berkembang adalah kekuatan masyarakat sivil, masyarakat madani yang kemudian justru menyediakan pendidikan-pendidikan agama bagi masyarakat. Saya undang kembali beberapa kata kunci ataupun kata penutup dari Kakak Ansar, silakan. Terima kasih Kakak Ismail. Menarik apa yang disampaikan tadi oleh Mas Arief dan Mas Khairullah bahwa ada sisi lain memang ya yang kemudian membedakan antara Turki dengan Indonesia. Ya mungkin karena mereka lebih condong masuk ke Eropa gitu yang ke barat-baratan banget gitu ya. Nah, tapi yang menurut saya adalah bagaimana kemudian saya belum bisa mengatakan apakah kemudian itu termasuk kedewasaan dalam berdemokrasi ketika di sana Partai Komunis malah menghasilkan seorang pemimpin gitu. Itu mungkin karena tidak ada efek trauma masa lalu ya seperti di Indonesia kejadian. Tapi setidaknya adalah bahwa rupanya dari diskusi kita ini pribadi ya bahwa rupanya itu kan gitu bagaimana kemudian Islaminya di sana. Tetapi yang menarik adalah bahwa setidaknya kehidupan di Turki ini dengan pengaruh-pengaruh dari sebagai bagian dari Eropa, setidaknya nuansa Islaminya masih tetap bisa terjaga ya dibanding dengan daerah-daerah lain yang menurut saya pertumbuhan Islamnya itu masih sangat lambat dibanding dengan Turki. Sebagai catatan terakhir adalah terlepas dari plus minus dari seorang Erdogan, paling tidak adalah pertumbuhan serta bagaimana kemudian Turki ini bisa dihitung di mata dunia selama masa kepemimpinannya, itu bisa menjadi sebuah reputasi yang baik yang menurut saya kalaupun kemudian ada presiden Turki baru, itu belum tentu ada jaminan dia bisa seperti Erdogan dalam rangka kemudian membawa Turki ini menjadi negara yang dominan Islam ya, dominan Islam yang bisa bagus dan ikut bersaing dengan negara-negara Eropa. Itu mungkin Kak Ismail. Terima kasih Kakak Ansar bahwa catatannya adalah di mana ada kepemimpinan yang kuat dari Erdogan dan partai AKP sekalipun kalah di kota-kota besar di pemilu yang terakhir dan kita tentu menantikan bagaimana pemilu yang akan datang di mana nanti posisi AKP dan sebagainya. Yang kedua adalah di mana kemudian Turki secara aktif memainkan peran-peran internasional, termasuk terakhir ini konflik
antara Rusia dan Ukraina, kemudian Turki berusaha masuk di situ dan mulai menjelaskan posisinya sebagai bahagian dari usaha-usaha perdamaian antara kedua negara itu. Terakhir saya undang kembali Saudara Khairullah, silakan Rul. Oke, terima kasih Prof atas kesempatannya. Saya ucapkan juga banyak terima kasih untuk Mas Arief dan Pak Ansar untuk diskusi di malam hari ini. Mungkin langsung saja dari saya kata-kata penutup mengenai tentang hasil diskusi kita. Dalam artian mudah-mudahan ke depannya makin banyak lagi orang-orang yang bisa terlibat di dalam diskusi ini untuk membuat suatu hal-hal atau membuat konsep-konsep yang bisa dieksekusi bersama. Jadi dalam artian karena kan saya ini masih mahasiswa Pak, saya masih mahasiswa, saya lebih masih mau belajar dan juga mendengarkan kajian-kajian dari bapak-bapak yang hadir pada juga arahan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan Pak, dan harapan yang saya titipkan kepada saudara-saudara bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih para panelis kita malam hari ini. Ada Mas Arief, ada Kakak Ansar, dan juga ada Rul yang memberikan pandangan-pandangannya. Kata kunci yang saya highlight pada malam hari ini bagaimana kemudian terkait dengan religiusitas Turki yang mungkin kita perlu lihat nantinya. Yang kedua adalah terkait dengan sekularisme. Saya menemukan satu buku lagi, pesan bukunya melampaui sekularisme Erdogan. Nah, itu kemudian satu buku yang lain sehingga kemudian paling tidak kita bisa memperluas cakrawala ataupun cara pandang kita dan tidak hanya melihat di satu sisi Turki. Seri diskusi kita sudah memasuki bulan kedua. Bulan pertama kita mendiskusikan api Islam, di mana kemudian warisan-warisan sains Islam di Turki hingga hari ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sisi lain atau sisi dalam tanda kutip hitam Turki. Lalu mudah-mudahan insya Allah kita berkesempatan untuk mendiskusikan kembali apa yang disebut dengan judul melampaui sekularisme atau melampaui Erdogan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan menyimak diskusi kita, walau tidak live, dan ini akan diunggah ke YouTube, paling tidak akan menjadi satu bahan kajian lanjutan di kita, dan di mana eksplorasi antara Indonesia Turki bisa dilihat dalam konteks G20 hari ini. Begitu pula kemudian bisa dilihat dari konteks ASEAN. Saya berjumpa dengan satu pusat studi di VSME, Fatih Sultan Mehmet, yang kemudian satu pusat studi itu lebih fokus ke Asia Tenggara, melihat the connection of Ottoman to Southeast Asia. Ini boleh menjadi bagian-bagian dalam memperkaya diskusi kita sehingga nanti ketika terhubung dengan Osmanli, pusat studi Osmanli ini bisa menjadi bahagian untuk melihat lebih luas lagi. Terima kasih kepada kita semua yang telah berkenan bergabung. Ya, di tengah-tengah sekarang kita berada di ujung-ujung pandemi sehingga kemudian tidak lagi full online dan boleh jadi adalah dalam tanda kutip kita mulai jenuh dengan situasi, namun kemudian kita tetap perlu bersabar sedikit lagi, di mana ada 1-2 kota di Indonesia justru mulai lagi bertambah jumlahnya. Begitu pula di Kuala Lumpur, kunjungan saya terakhir di Kuala Lumpur, justru kemudian yang tadinya 1-2 kasus per hari justru naik menjadi 83, 100, dan seterusnya. Kita masih tetap perlu bersabar sedikit lagi sehingga pandemi ini berlalu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dan kita semua yang telah berkenan hadir. Mari kita akhiri diskusi kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Saya akhiri Zoom-nya.